Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk mempromosikan praktik-praktik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjaga integritas dan reputasi bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis mencakup norma-norma tentang bagaimana perusahaan dan individu di dalamnya seharusnya berperilaku dan dalam berbagai situasi bisnis. Terdapat beberapa sumber dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang berbeda-beda. Dalam hal ini, saya menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada ketentuan secara khusus tentang bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis itu berlaku. Maka dari sini, berdasarkan riset yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa ada sekitar 14 prinsip secara garis besar, prinsip-prinsip dalam melakukan etika bisnis. Yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan ini sebenarnya adalah upaya untuk mengadopsi atau mengintegrasikan, karena dengan adanya leadership atau seorang pemimpin akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Jadi pengkerucutan etika bisnis ini kan pada akhirnya adalah pengambilan keputusan. Maka dari situ diperlukanlah kepemimpinan. Selanjutnya adalah akuntability atau akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kata lain dari bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab antar diri sendiri dan orang lain atas tindakan yang diri sendiri dan orang lain lakukan. Komitmen untuk praktik etis dan memastikan orang lain mengikuti pedoman etika. Selanjutnya ada integrity atau integritas. Integritas dalam hal ini adalah integritas moral, adalah prinsip etika bisnis yang dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan pihak lainnya. Pihak lainnya di sini dapat berupa perusahaan lain, dapat berupa pekerja atau karyawan sendiri, dan mitra-mitra yang lain. Selanjutnya adalah respect for others atau menghormati orang lain. Untuk dapat menumbuhkan perilaku dan lingkungan etis di tempat kerja, maka diperlukan rasa hormat dan saling menghormati antara satu dan lainnya. Selanjutnya adalah honesty atau kejujuran. Prinsip pertama sebenarnya dalam etika bisnis adalah kejujuran. Karena prinsip ini menjadi dasar yang patut dipatuhi oleh seluruh perusahaan. Kejujuran di sini tidak hanya berkaitan dengan harga yang ditawarkan atau terkait dengan harga atau profit, namun mencakup seluruh kegiatan operasional bisnis. Selanjutnya ada respect for laws. Selain kita harus dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati, kita juga harus bisa menciptakan lingkungan yang menghormati laws atau hukum. Karena Indonesia sebagai negara hukum tentu menempatkan hukum di atas segalanya. Sehingga respect for laws adalah prinsip yang penting dalam menerapkan etika bisnis. Selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibility. Menurut saya ini sudah cukup jelas karena untuk dapat mendorong suatu organisasi itu dapat berkembang, maka perizinan karyawan itu harus dapat bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Jadi semua hal yang dikerjakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan di akhir hari. Selanjutnya adalah transparansi atau transparency. Artinya memastikan informasi. Sebenarnya sebagai perusahaan tentu ada hal-hal yang tidak boleh dibocorkan kepada publik, namun pada akhirnya ada beberapa hal-hal yang harus dipastikan transparansinya kepada publik, seperti tentang keuangan, perubahan harga, kemudian praktik perekrutan, praktik pemecatan, upah dan gaji, dan hal-hal lain yang harus dibeberkan begitu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian ada fairness, compassion atau belas kasih, atau dalam hal ini simpati. Selanjutnya ada fairness atau keadilan. Prinsip keadilan dalam etika bisnis itu maksudnya adalah hak untuk diperlakukan sama dan setara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini juga terkait dengan prinsip transparansi tadi, karena dengan adanya transparansi akan dapat menjamin proses atau perilaku bisnis yang adil. Selanjutnya adalah keadilan, loyalty atau kesetiaan.
Prinsip kesetiaan dalam etika bisnis adalah bahwa seluruh elemen perusahaan harus dapat membedakan urusan profesional dan pribadi. Dengan diterapkannya prinsip etika bisnis yang satu ini, maka seluruh karyawan diharapkan untuk dapat secara serius dan fokus menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian ada environmental concern atau kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian ada otonomi atau kemampuan dan sikap pengambilan keputusan yang tepat dengan sebagaimana mestinya secara independen. Yang terakhir adalah saling menguntungkan. Sorry. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang regulation atau regulasi, atau dalam kata lain adalah hukum. Hukum bisnis adalah kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur kegiatan bisnis di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah etika bisnis. Etika bisnis melibatkan pertimbangan moralitas dalam pengambilan keputusan bisnis, sementara hukum bisnis melibatkan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis. Di sini dibedakan dua aspek antara etika bisnis dan hukum bisnis. Etika bisnis itu melibatkan pertimbangan moralitas individu, jadi dari dalam diri sendiri. Sedangkan hukum bisnis ini adalah kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan bisnis. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kepatuhan hukum, perlindungan kepentingan semua pihak, inovasi dan tanggung jawab menjadi hal-hal yang krusial dapat untuk membentuk praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Dalam praktik bisnis di Indonesia, hukum bisnis, terutama hukum kontrak, memiliki implikasi yang signifikan terhadap etika bisnis. Dengan memahami implikasi hukum bisnis, perilaku bisnis di Indonesia dapat meningkatkan praktik etika bisnis yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nopriansyah menggambarkan mengenai hukum bisnis sebagai peraturan yang dibuat untuk mengatur usaha yang dijalankan melalui suatu perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang ditaati oleh kedua belah pihak. Hukum bisnis sebagai kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis memiliki peran yang signifikan dalam membantu praktik bisnis yang etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan moral yang diterima dalam masyarakat. Ada beberapa sumber-sumber hukum di Indonesia dalam hal ini terkait dengan hukum bisnis. Yang pertama ada undang-undang, kemudian ada kebiasaan, perjanjian, doktrin, dan yang terakhir ada traktat. Kita bahas dari undang-undang. Undang-undang itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan mengikat setiap masyarakat termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan ini mengacu pada pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak saja mengikat secara tegas, tapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut. Misalnya pemberian komisi penjualan, jual beli dengan angsuran jurisprudensi, kemudian suatu putusan pengadilan dan putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijadikan pedoman hukum bagi pengadilan atau hakim untuk menjatuhkan putusan selanjutnya. Selanjutnya perjanjian. Perjanjian itu merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih, dapat berupa individu ataupun entitas lain. Selanjutnya doktrin. Doktrin adalah pandangan atau pendapat sarjana hukum yang memiliki pengaruh terhadap hakim atau pengadilan untuk mengambil suatu putusan dalam sebuah perkara. Yang terakhir adalah traktat, yang merupakan suatu perjanjian antara dua negara atau lebih. Berikut adalah beberapa hukum-hukum bisnis. Yang pertama ada regulasi hukum bisnis, seperti yang saya jelaskan tadi, peraturan perundang-undangan. Kemudian kita akan membahas tentang corporate social responsibility. Nah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility ini merupakan masalah tanggung jawab perusahaan yang telah termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 secara lengkap, yang berbunyi bahwa tanggung jawab sosial lingkungan dan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perlindungan kekayaan intelektual. Mengapa perlindungan kekayaan intelektual ini menjadi penting dalam etika bisnis? Karena dalam menjalankan bisnis tentunya ada yang namanya hak cipta, kemudian merek dagang, kemudian paten, yang berkontribusi terhadap praktik bisnis yang inovatif dan etis. Maka dari itu, salah satu bentuk hukum bisnis adalah perlindungan kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta, merek dagang, paten, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penyelesaian sengketa bisnis. Dalam hukum bisnis ada namanya penyelesaian sengketa dalam bisnis, karena tentu saja sengketa atau permasalahan itu tidak terlepas dari proses perjalanan atau proses perilaku bisnis. Maka dari itu hukum bisnis ada untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam proses bisnis. Berikut adalah contoh perundang-undangan yang terkait dengan perilaku bisnis. Yang pertama ada hukum perdata, kemudian hukum publik, hukum dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 seperti yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, hak intelektual, kemudian Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, lagi hak intelektual, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, terkait dengan usaha menyelesaikan persaingan politik. Kemudian contoh yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Nah, perundang-undangan bisnis ini tentu saja tidak berhenti di sini. Ada banyak contoh lain dari perundang-undangan di dunia bisnis yang setelah dituliskan dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, namun tidak saya libatkan dalam presentasi kali ini karena sepertinya tidak terlalu diperlukan. Selanjutnya kita akan bahas tentang implikasi atau dampak hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis. Yang pertama adalah perlindungan hukum terhadap praktik etika bisnis. Hukum bisnis itu memberikan kerangka hukum yang melindungi praktik bisnis yang etis. Regulasi dan perundang-undangan yang ada mengatur batasan dan tanggung jawab perusahaan yang menjalankan kegiatan bisnis secara etis, termasuk perlindungan terhadap konsumen, lingkungan, dan hak-hak karyawan. Kemudian sanksi hukum terhadap pelanggaran etika bisnis, pengawasan dan penegakan hukum sebagai salah satu bentuk implikasi hukum bisnis terhadap praktik etika bisnis adalah melibatkan pengawasan dan penegakan hukum. Artinya pengawasan dan penegakan hukum ini dilakukan oleh institusi hukum seperti lembaga peradilan atau otoritas regulasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena adanya pengawasan dan penegakan hukum itu memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan penanganan pelanggaran yang terjadi.